Mmm, Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung dan turunan, eee, set basicnya ya. Jadi, garis singgung dan turunan, dan ini sebenarnya hanya mengulang apa yang kalian pelajari di SMA, jadi harusnya tidak sulit ya. Tapi jangan khawatir tidak masuk kuis. Oke, untuk, ini ya, yang pertama kita ada 2 slide ya, part pertama kemudian part kedua. Part kedua itu lebih fokus ke turunan. Part pertama kita mulai dengan bagaimana kita develop, eee, bisa cara menghitung turunan gitu ya. Dari awalnya dari garis singgung dulu. Jadi apa itu, kemiringan kurva, ya, kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fx, apa kemiringannya dari kurva Y sama dengan fx di titik P x0, fx0, kemiringannya adalah nih ya. Kemiringannya adalah, bilangan M, di mana M itu didefinisikan dengan limit H menuju 0 dari fx0 tambah H, min fx0 dibagi dengan H, kalau limitnya ada. Ya, jadi, syaratnya tetap kalau limitnya ada. Kalau limitnya tidak ada, berarti dia tidak ada kemiringannya di situ. Nah, kalau kita tahu kemiringannya ya, garis singgung ya, tangent line, garis singgung untuk kurva Y sama dengan fx pada titik P ya, P itu adalah titik x0, fx0, itu adalah garis yang melalui titik P dengan kemiringan M. Contoh ya, kita diminta untuk mencari kemiringan dari kurva Y sama dengan 1/X, Y sama dengan 1/X pada sebarang titik X, di mana X sama dengan A dan A tidak pernah sama dengan 0. Kemudian kalau sudah kita cari tahu kemiringannya, ditanyakan apa kemiringannya di titik X sama dengan -1 ya. Oke, pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan ya, mengapa di sini kira-kira ada nggak alasan mengapa A-nya tidak sama dengan 0? Ada yang tahu? Karena di Y-nya 1/X, Pak. Karena kita punya 1/X, kalau misalkan A-nya sama dengan 0 ya, kita punya 1/0 itu tidak terdefinisi, berarti otomatis tidak ada kemiringannya di titik itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah cara menjawabnya ya, yang A, yang pertama kita ingin tahu kemiringan ya. Maka kita punya fx adalah 1/x. Kemiringannya ya, kemiringan di titik X sama dengan A, berarti kan pada titik A, 1/A kan ya. X-nya adalah A, Y-nya adalah 1/A. Kemiringannya adalah apa? Kemiringannya adalah kita pakai rumus ini ya. M itu adalah limit H menuju 0 fx0 plus H min fx0 dibagi H. Berarti karena kita ingin cari kemiringan di titik A, 1/A, berarti x0 ini ya, x0 di sini kita ganti dengan A semua. Lalu kita masukkan ke fungsinya ya, sehingga kita punya f dari A plus H adalah 1/A plus H. Karena X-nya kita ganti dengan A plus H. Jadi yang tadinya 1/X menjadi 1/A plus H. Kemudian min FA ya. FA adalah 1/A ya, karena 1/X, X-nya kita ganti dengan A menjadi 1/A. Dibagi dengan H. Kalau kita langsung substitusi H sama dengan 0, kita punya pembilangnya adalah berapa? Kalau kita langsung substitusi H sama dengan 0, pembilangnya jadi berapa? 1/0 dikurang 1/A dikurang 1/A, Pak. Jadinya 0 ya. Iya. Kemudian penyebutnya jadi
Penyebutnya jadi berapa kalau kita substitusi H sama dengan 0? Jadi 0, Pak. Jadi di situ limitnya kita punya 0/0 kan ya. 0/0 itu boleh nggak di limit? Tidak, Pak. Nggak boleh ya. Karena nggak boleh maka kita harus melakukan manipulasi ya, supaya kita bisa membuat limitnya tidak 0/0 lagi. Caranya gimana? Nah, di sini caranya adalah kita keluarkan 1/H-nya ya, kemudian kita jabarkan, kita jumlahkan 1/H dengan minus 1/A, 1/A tambah H dengan minus 1/A ya. Jadi kita punya 1/H dikalikan dengan A min A plus H dibagi A kali A plus H. Ini sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya Boleh tulis. dijelasin ulang nggak, Pak? Oke ya. Ini dengan fx sama dengan 1/x ya. Berarti ini kalau kita masukkan fx sama dengan 1/x ke limit ini, maka kita punya ini ya, ini kan kita yang mau kita cari adalah m ya. Maka kita punya 1/A tambah H, maaf, salah. Kita punya limit H menuju 0 ya, dari 1/A tambah H min 1/A dibagi dengan H ya. Dari sini kita kalikan semuanya ya, pembilang dan penyebut dengan 1/H. Jadi kali 1/H dibagi dengan 1/H ya. Jadi pembilang kita kalikan dengan 1/H, penyebutnya juga kita kalikan dengan 1/H. Sehingga kita punya limit H menuju 0 kita punya limit H menuju 0 dari 1/H kali 1/A plus H. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemudian ya, yang di dalam kurung ya, yang 1/A plus H min 1/A itu kita samakan penyebut ya. H menuju 0 dari 1/H, kemudian kita samakan penyebut ya. Jadi A per A kali A plus H min A plus H per A kali A plus H. Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita menyamakan penyebut ya. Baru kemudian kita jumlahkan ya, limit H menuju 0, 1/H dari A min H per A kali A tambah H. Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi karena kita punya penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan atau kurangkan gitu kan ya. A min dalam kurung A plus H. Berarti karena kita punya min dalam kurung A plus H, berarti jadi min A min H gitu ya. Kemudian A-nya bisa kita coret. Sehingga kita tinggal punya limit H menuju 0 dari min H per H kali A plus H ya. H-nya bisa kita coret.
Sehingga kita punya limit H menuju 0 dari min 1 per A kali A tambah H ya. Baru kalau di sini kira-kira bisa langsung kita substitusikan nggak ketika sampai di sini? H-nya kita masukkan H sama dengan 0, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, karena apa? Karena di A sini kenapa? ditambah, jadinya A kali A terus A kali 0, Pak. Jadi dapatnya A kuadrat. Iya, karena kita sudah nggak dapat 0 per 0 lagi kan ya. Jadi kita bisa langsung substitusikan dan ternyata kita dapat minus 1 per A kuadrat. Ya. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa ternyata kemiringan dari Y sama dengan Fx, di mana Fx-nya adalah 1 per X, pada sebarang titik A yang tidak sama dengan 0 adalah minus 1 per A kuadrat. Adalah minus 1 per A kuadrat. Jadi kita sudah punya kemiringannya adalah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kemiringannya saat X sama dengan min 1? Nah, ketika X sama dengan min 1 ya berarti kita tinggal masukkan saja. A-nya kita ganti menjadi min 1, jadi kita punya ternyata kemiringannya adalah min 1. Untuk yang contoh A ini bisa dipahami? Untuk yang Bisa, contoh Pak. A, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke jawaban dari contoh B dan C ya. Contoh B, pertanyaannya adalah kapan atau di mana ya, kemiringannya adalah minus 1/4. Nah, berarti kalau gitu kita tinggal, oh karena pertanyaannya adalah di titik mana? Di titik A berapa? Ya? Di titik A berapa kemiringannya min 1/4. Berarti kita tinggal masukkan saja. Kemiringannya tadi kita punya kemiringannya adalah min 1 per A kuadrat. Min 1 per A kuadrat kita buat sama dengan min 1/4. Nah, ini baru kita selesaikan ternyata A kuadrat sama dengan 4. Sehingga kita punya A-nya bisa jadi 2, bisa jadi min 2. Sehingga karena kita tahu A-nya bisa 2, bisa min 2, ya, kita tahu bahwa kemiringan dari kurvanya adalah min 1/4 pada titik 2,5 dan min 2, min setengah. Yang B ini harusnya mudah ya. Jadi bisa dipahami untuk yang B. Kalau belum bisa dipahami tolong bilang ya. Bisa dipahami untuk yang B? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya untuk C ya? Apa yang terjadi kepada kemiringan kurva pada titik A, 1/A kalau A-nya kita ubah-ubah ya, A-nya kita ganti-ganti. Nah, ini sebenarnya akan lebih mudah kalau saya lihatkan plot ya. Nah, ini di sini saya plot fx sama dengan 1 per x ya. Ini yang biru adalah kurva dari 1 per x ya. Nah, tapi sebelum ke situ ya, kita tahu bahwa min 1 per A itu min 1 per A kuadrat berapapun A-nya itu selalu negatif. Ya, kecuali A-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau A-nya sama dengan 0 dia tidak terdefinisi ya. Tapi berapapun A-nya selain A sama dengan 0, dia selalu negatif. Minus 1 per A kuadrat. Apa namanya, bisa dimengerti?
Kenapa kira-kira? Kenapa selalu negatif? Ini si min 1/a kuadrat itu kenapa selalu negatif? Ada yang tahu? Minus 1/a kuadrat kenapa selalu negatif? Hafiz kayaknya mau menjawab. Karena A kuadratnya itu selalu positif, Pak. Karena A kuadrat selalu positif, 1 pasti positif kan ya. Kemudian kita ambil negatifnya berarti hasilnya pasti selalu negatif. Betul ya, terima kasih Hafiz. Nah, di sini kita baca dulu ya. Jadi minus 1/a kuadrat itu selalu negatif ketika A tidak sama dengan 0 ya. Nah, ketika A menuju 0, jadi A menuju 0 baik dari kanan maupun dari kiri, dia akan menuju negatif tak hingga atau menuju positif tak hingga. Enggak. Dua-duanya ya, maksud saya ketika A menuju 0 dari kanan maupun dari kiri ya, minus 1/a kuadrat itu akan selalu menuju negatif tak hingga. Betul nggak? Jadi minus 1 per sesuatu yang positif, yang sangat kecil dan sangat dekat dengan 0. Berarti kita punya suatu bilangan yang negatif dan itu negatif sangat besar, ya kan? Karena misalkan 1 dibagi 0,000001. Kemudian nolnya kita tambahin dan seterusnya. Semakin lama nanti nilainya akan semakin menuju negatif tak hingga dari min 1/a kuadrat. Nah, karena dia semakin menuju negatif tak hingga ya, artinya apa? Artinya kemiringan dari kurvanya kalau kita lihat di sini ya. Nah nih, baik dari kanan atau dari kiri ya, ketika X-nya menuju 0 atau A-nya menuju 0 ya, kemiringannya itu akan semakin menuju negatif tak hingga. Kemiringan menuju negatif tak hingga itu artinya apa? Artinya dia akan semakin mendekati garis vertikal. Jadi kurvanya itu akan semakin seperti garis vertikal. Kalau kita lihat di sini ya, semakin dekat dengan 0, kurvanya itu semakin naik dan semakin seperti garis lurus ya. Baik dari kanan maupun dari kiri ya. Jadi artinya kita dapat bahwa ketika A menuju 0, itu kurvanya akan menjadi semakin kemiringannya akan semakin menuju negatif tak hingga, yang artinya kurvanya itu akan menjadi semakin tajam, turun semakin tajam. Tapi ketika A-nya pergi dari 0 ya, jadi entah itu ke kanan, ke positif tak hingga atau ke negatif tak hingga, nilai dari minus 1/a kuadrat itu akan semakin menuju 0. Sehingga kita dapat bahwa kemiringannya itu akan semakin menuju 0, yang artinya kurvanya saat X menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga, itu akan semakin seperti garis horizontal. Dari gambar ini kelihatan sebenarnya ya. Dia akan semakin seperti garis horizontal. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Baru baca pesannya Arya ya. Yang suara saya tidak jelas dan screen juga tidak jelas itu hanya Arya saja atau yang lainnya oke? Baik, Screen Uni. telat, Pak. Apa? Screen-nya kadang telat sama yang Bapak Screen-nya jelaskan. kadang telat. Iya, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Soalnya Baik. patah-patah siapa? Saya. Siapa itu? Baik, Uni. Ya. Oke, tapi yang lain bagaimana? Saya juga, Pak. Oke. Tapi ada nggak yang nggak terputus penjelasan saya? Maksudnya ada yang merasa cukup lancar?
Cukup lancar, Pak. Saya tapi screen-nya Saya blur, cukup Pak. lancar, Pak. Oke, tapi mungkin screen-nya telat gitu ya. Kalau gitu nanti yang cukup lancar dan memperhatikan, tanggung jawab kalian adalah membantu saya supaya teman-temannya bisa mengikuti gitu ya. Oke, sepakat? Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Masih belum terlalu mengerti tentang yang horizontal, Pak. Oke. Siapa tadi? Saya Pak Rahma Yuki. Rahma Yuki. Oke. Jadi kemiringan ya, kemiringan kurva, kalau kemiringannya itu menuju 0 atau bahkan sama dengan 0, itu artinya dia kemiringan dari garis horizontal. Tapi kalau kemiringan menuju positif atau negatif tak hingga, ya, itu artinya dia kemiringan garis yang hampir vertikal. Jadi semakin menuju tak hingga, kemiringannya semakin vertikal. Semakin menuju 0, kemiringannya semakin horizontal. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dengan kita melihat kemiringan ini ya, minus 1 per A kuadrat, kan kemiringannya dari Y sama dengan 1 per X di titik A, itu adalah minus 1 per A kuadrat ya. Jadi ketika A menuju 0, ketika A kita buat sedekat mungkin dengan 0, nilai dari kemiringannya akan menuju negatif tak hingga. Ya. Tadi yang saya katakan apa? Kalau kemiringannya menuju negatif tak hingga atau positif tak hingga, itu kemiringannya akan semakin seperti garis vertikal. Jadi dia akan semakin tajam, semakin tegak. Tapi ya, kalau kita buat minus 1 per A kuadrat ya. Jadi kalau kita buat X-nya itu semakin menjauh dari 0, entah itu ke positif tak hingga atau ke negatif tak hingga, ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, X-nya kita buat ke kanan atau ke kiri, kurvanya terlihat ya, kurvanya semakin datar, betul nggak? Ya, Pak. Kurvanya semakin datar. Karena apa? Karena kemiringannya ya, min 1 per A kuadrat tadi, kemiringannya itu akan semakin menuju 0. Jadi, kalau semakin menuju 0 itu berarti dia akan semakin seperti garis horizontal. Kalau semakin menuju positif atau negatif tak hingga berarti kemiringannya garisnya itu akan semakin seperti garis vertikal gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang tentang apa itu turunan dari fungsi pada satu titik tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi f(x), turunan f(x) pada titik x sama dengan x0 itu biasanya dilambangkan sebagai f prime dari x0 ya, atau kalau kita di SMA kalian mengenalnya f aksen x0. Turunannya adalah ini ya, definisi aslinya ya. Jadi turunannya adalah limit h menuju 0 fx0 plus h min fx0 dibagi dengan h. Itu adalah turunannya. Ya. Di titik x0 saja ya, kalau limitnya ada. Sebelum saya ke contoh, perhatikan ya. Di sini bentuk rumus untuk mencari kemiringan garis itu limit seperti ini ya. Kemudian untuk mencari turunan di titik x0, limitnya seperti ini. Kira-kira kalian di sini apa yang bisa diamati dari sini? Untuk mencari gradien sama aja untuk mencari turunan ya, Pak. Iya. Jadi untuk mencari kemiringan di titik tertentu, ya, itu sama dengan kita mencari turunan di titik tersebut. Ya. Terima kasih. Tadi yang membantu saya menjawab siapa? Biar saya ada catatannya. Saya, Pak. Yan, ya. Oke. Jadi sekarang sudah tahu ya. Jadi kalau kita mau mencari gradien atau kemiringan di titik tertentu pada sebuah kurva,
maka itu sama dengan kita mencari turunannya di titik tersebut. Ya. Contoh, ya. Contoh, kita tahu bahwa apa namanya, kalau batu jatuh, kalau ada sebuah batu jatuh dari ketinggian tertentu, ya, apa namanya, posisinya kita bisa lambangkan dengan rumus ini, misalkan dengan fungsi y sama dengan 16t kuadrat kaki, di mana ini penghitungan ini adalah dihitung dari jarak tempat dia jatuh, ya, ke tempat dia sekarang selama t detik pertama. Jadi kalau misalkan apa namanya, posisi awal adalah 50 kaki gitu ya di atas. Kemudian setelah 1 detik dengan rumus ini ya, kita tahu bahwa posisinya itu kira-kira 16 kaki di bawah posisi awal. Berarti kira-kira kalau posisi awalnya 50 kaki, berarti posisi setelah 1 detik ketika batu itu jatuh ya, posisinya ada di 50 kurangi 16 ya, berarti di 34 kaki dari permukaan tanah. Kemudian setelah 2 detik, berarti posisinya menjadi berapa? Kalau setelah 2 detik berarti posisinya itu adalah 16 kali 2 kuadrat ya, kaki dari posisi awal, ya kan. Berarti 2 kuadrat itu adalah 4 ya, berarti 16 kali 4 berapa tuh? 64. 64. Berarti 64 kaki dari posisi awal ya. Posisi awalnya 50 kaki, berarti turun 64 kaki berarti harusnya berapa dong? Minus 14 ya. Iya, Pak. Terus, Pak. Tapi kan kalau misalkan batunya kecil kan dia nggak mungkin nancep sampai sedalam itu kan ya. Jadi ya kita anggap dia sudah sampai permukaan tanah. Intinya dengan rumus ini kita tahu bahwa posisi batu akan jatuh. Posisi batu saat T detik pertama itu ada di mana? Gitu ya. Berdasarkan rumus ini. Nah, kita diminta di sini untuk mencari ya, mencari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata saat apa namanya? Waktunya berubah sangat kecil. Kemudian kita diminta untuk mengestimasi ya, mencari kira-kira kecepatannya pada waktu T sama dengan 1 itu berapa. Nah, kalau kita menemukan soal yang seperti ini ya, berarti kan kita punya rumusnya posisi Y sama dengan 16T kuadrat. Kecepatan rata-rata pada waktu tertentu ya, itu adalah pada dasarnya turunannya. Jadi kalau punya soal seperti ini ya, kita tinggal lihat rumusnya apa gitu ya. Rumusnya adalah limit H menuju 0, fx0 plus H min fx0 per H. Jadi kita langsung masukkan aja. Jadi kalau misalkan F-nya itu 16T kuadrat, kecepatan rata-rata dari batunya pada interval T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1 plus H detik adalah ya F1 plus H min F1 dibagi dengan H. Kita tinggal selesaikan ya, ternyata kita dapat persamaannya menjadi 16 tambah 2H. Sehingga dari sini kita bisa tahu kira-kira kecepatan rata-rata pada apa namanya, pada waktu T sama dengan 1 adalah apa? Adalah F aksen 1 yaitu limit H menuju 0, kita pakai rumus ini ya. Karena Fx0 plus H min Fx0 per H-nya sudah kita hitung ya. Sudah kita hitung yaitu 16 kali 2 plus H. Berarti kita tinggal hitung turunannya adalah limit H menuju 0 dari 16 kali 2 plus H. Yaitu 16 kali 2, yaitu kecepatan rata-ratanya adalah 32 kaki per detik. Seperti itu ya. Bisa dipahami?
Mungkin kalian bingung jawaban ini. Oke ya. Di sini kita misalkan kita tahu bahwa kalau batu jatuh ya, kalau batu jatuh misalkan ini batu ya. Ini adalah batu. Kemudian ini adalah permukaan tanah yang di bawah. Ini adalah permukaan tanah. Kemudian batunya jatuh ya. Batunya jatuh ke bawah. Jatuh ya. Misalkan posisi yang baru adalah ini. Nah, di sini ya, ini posisi pada T sama dengan 0 ya. Kemudian ini posisi saat T sama dengan 1. T sama dengan A misalkan ya. T sama dengan A. Nah, ini ya. Ini adalah Y, di mana Y ini adalah posisi batu ya, relatif terhadap posisi awal. Posisi awal yaitu T sama dengan 0. Posisi batu saat ini T sama dengan A ya, relatif terhadap posisi awal T sama dengan 0. Kita lambangkan dengan Y, dan kita tahu bahwa Y itu mengikuti aturan Y sama dengan 16 T kuadrat. Setelah T sama dengan A detik. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, kita tahu bahwa kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata adalah turunan pertama ya. Kecepatan rata-rata adalah turunan pertama. Sehingga kecepatan rata-rata saat T sama dengan 1 adalah F aksen 1 ya, yaitu limit H menuju 0 dari F1 plus H min F1 per H ya. Per H ya. Di mana ini adalah sama dengan limit H menuju 0 dari 16 1 plus H kuadrat min 16 kali 1 kuadrat dibagi dengan H. Seperti itu ya. Sisanya mengikuti apa yang ada di slide ini ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Siapa? Bisa.
Mana nih? Kok dia nggak mau turun? Oke. Nah, jadi pada dasarnya ya, sebelum kita ke latihan ya, pada dasarnya limit H menuju 0 dari fx0 plus H min fx0 per H itu punya 4 interpretasi ya. Interpretasi yang pertama adalah limit yang seperti itu adalah kemiringan dari kurva Y sama dengan fx saat x di titik x0. Atau kemiringan dari garis singgung kurvanya saat x sama dengan x0. Jadi ini dua yang pertama adalah penjelasan dari slide yang ini. Ya. Jadi kemiringan kurva atau kemiringan garis singgung. Kemudian interpretasi yang ketiga ya, limit ini adalah laju perubahan, rate of change ya. Jadi laju perubahan dari nilai fx di titik x sama dengan x0. Atau ya laju perubahan itu kita juga bisa sebut sebagai turunan dari fx0 pada satu titik tertentu ya. Turunan dari fx pada titik x sama dengan x0 yaitu f prime x0. Itu interpretasinya. Nah, sekarang coba kira-kira ya yang pertama, gimana cara mencari persamaan garis singgung untuk kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat di titik min 1,3. Caranya gimana? Caranya gimana? Namanya persamaan garis ya. Persamaan garis itu kan kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung ya. Persamaan garis itu rumusnya apa? Y sama dengan apa? MX plus C, Pak. MX plus C kan ya. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan MX plus C ini akan melalui titik min 1,3 dan dia menyinggung kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat pada titik yang sama. Berarti yang perlu kita cari pertama adalah apa? Gradiennya. Gradiennya itu yang mana? Yang M, Pak. M ya. M sama dengan kita pakai rumus yang kita punya ya. Limit H menuju 0 dari F X0-nya adalah min 1 kan ya. Ini adalah X0. Kemudian 3 ini adalah F dari X0. Ya. Berarti kita punya F dari min 1 plus H min F dari min 1 per H. Sehingga dari sini kita dapat bahwa limitnya menjadi limit H menuju 0 dari 4 min 1 plus H kuadrat min 4 min 1 kuadrat per H. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, kemudian jadi limitnya kita teruskan, kita hitung limit H menuju 0. Yang atas ya, jadi kita punya yang pertama adalah 4 min dalam kurung 1 min 2H plus H kuadrat min 4 min 1.
per H gini ya. Sehingga kita bisa lakukan penghitungan ya, limit H menuju 0 dari yang atas kita punya 4 min 4 adalah habis ya, bisa kita coret min 1. Min 1 berarti min 1 plus 1 bisa kita coret, berarti kita tinggal punya 2H min H kuadrat per H. Atau limitnya menjadi limit H menuju 0 dari H kali 2 min H per H. Yaitu, kita bisa coret ini ya, yaitu limit H menuju 0 dari 2 min H, berapa nilainya? Berapa nilainya? 2. 2, Pak. Kita punya kemiringannya adalah 2 ya. Kita sudah dapat kemiringannya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus ya. Titiknya adalah min 1,3 ya. Jadi kita punya Y sama dengan MX plus C. Ini menjadi Y sama dengan 2X plus C ya. Dengan titik min 1,3 berarti kita punya ya, ini berarti kita punya C sama dengan Y min 2X ya. Yaitu sama dengan Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya 3 min 2 kali X. X-nya berapa? Min 1. Min 1. Nih. Ini X-nya. Ini Y-nya ya. Sehingga C-nya berapa di sini? 5, Pak. 3, berapa? 5. 5. Sehingga kita punya persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X plus 5 ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu limitnya tuh memang harus H sama dengan H mendekati 0 atau bisa diganti angka lain, Pak, kayak H mendekati 1? Dari definisinya itu hanya H menuju 0 saja. Itu memang sudah definisinya. Jadi kalau kita mau mencari turunan itu pada dasarnya kita kita mau mencari kemiringan kan ya. Kemiringan itu berarti kita punya 2 titik di kurva. Kita punya 2 titik di kurva. Kemudian kita cari kemiringan antara 2 titik itu. Nah, tapi karena kita ingin mencari kemiringan pada titik tertentu saja, ya, berarti kita ingin cari supaya jarak antara 2 titik ini sedekat mungkin. Makanya hanya menuju 0. Seperti itu. Intinya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kemudian permintaannya adalah kita gambar kurva dan garis singgungnya bersamaan ya. Kebetulan saya sudah gambarkan di sini ya. Jadi kita punya fx-nya adalah 4 min x kuadrat ya.
Kemudian kita temukan tadi bahwa garis singgungnya adalah ini ya. Apa namanya? HX sama dengan 2X plus 5 ya. Garis singgungnya adalah 2X plus 5. Jadi di sini kita dapat bahwa di titik min 1,3 di titik ini ya. Saya harus bikin ya. Jadi oke, oke. Oh, terlalu besar. Oke. Jadi kita punya di titik min 1,3 ya. X-nya min 1, Y-nya 3 ya. Di titik min 1,3 kita punya kurvanya yang warna biru ya, kurva 4 min X kuadrat itu yang warna biru. Itu ternyata menyinggung garis Y sama dengan 2X plus 5 yang warna merah putus-putus. Seperti itu gambarnya kira-kira ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah yang kedua ya. Jadi kita ada yang kedua. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari kemiringan fungsi kemiringan fungsi ini pada titik 2,5 ya. Kemudian cari persamaan garisnya. Prosesnya sama ya. Jadi kemiringannya ya atau M adalah limit H menuju 0 dari F2 plus H min F2 per H ya. Yaitu limit H menuju 0 dari 2 plus H kuadrat plus 1 ya. Ini yang pertama. Min 2 kuadrat plus 1 dibagi dengan H ya. Yaitu kita punya limit H menuju 0 dari 4
plus 2H plus H kuadrat plus 1 min 4 plus 1 ya per H. 4-nya bisa kita coret ya karena ada 4 min 4, satunya bisa kita coret juga. Sehingga kita tinggal punya limit H menuju 0 dari 2H plus H kuadrat per H ya. Yaitu limit H menuju 0 dari 2 plus H. Berapa nilainya? Berapa? 2. 2 ya. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus ya. Y sama dengan 2X plus C ya. Karena ini M-nya ya. Ini M sama dengan 2. Sehingga kita punya C adalah Y min 2X, yaitu Y-nya berapa? 5. Y-nya berapa? 5 min 2 kali X-nya berapa? 2. 2. Berarti di sini C-nya berapa? 1. Sehingga di sini kita punya persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Kita punya kemiringannya adalah 2, kemudian oh ini bukan 2 ya, harusnya 4 ya. Sorry, saya salah. Nggak ada yang mengingatkan saya. Ini saya salah ya. Oh, kenapa dihapus 2-nya, Pak? Karena 2 plus H kuadrat itu harusnya 4 tambah 4H tambah H kuadrat. Jadi di sini kita tinggal punya 4 ini ya. Jadi limitnya adalah 4 plus H. Berarti kemiringannya berapa? 4. Apa nggak ada yang menyadari ini gitu ya? Oke, jadi sekarang persamanya seharusnya adalah 4X plus C ya. Jadi kemiringannya 4. Sehingga C adalah Y min 4X. Berarti 5 min 4 kali 2 ya. Berarti berapa? Min 3. Min 3, Pak. Min 3. Berarti kita punya Y sama dengan ya 4X. berapa? Min 3X. Kemiringannya adalah garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X min Min 3. 4X min 3. Gitu ya. Nah, sama saya mau gambarkan ya. X-nya adalah X kuadrat plus 1. Kemudian garis singgungnya adalah 4X min 3. Ya, di titik 2,5 ya. Berarti agak saya gambar dari 0 sampai 4 aja. Ya. Kira-kira plotnya akan jadi seperti ini ya. Jadi kita punya kurvanya X kuadrat plus 1 itu yang warna biru. Kemudian titiknya adalah 2,5. Garis singgungnya ternyata adalah yang merah, yaitu 4X min 3.
Kemudian yang ketiga ini perlu dibahas atau gimana? Yang ketiga perlu dibahas? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Oke. Kita diminta untuk mencari kemiringan kurva pada titik yang diminta ya, di titik X sama dengan 1 ya, berarti sama prosesnya ya. Limit ya, jadi ini kita buat ini adalah f dari X ya, 5x min 3x kuadrat. Sehingga yang kita cari adalah limit H menuju 0 dari f X, F1 plus H min F1 per H ya. Yaitu limit H menuju 0 dari, nah F1 plus H ini berarti 5 kali 1 plus H min 3 kali 1 plus H kuadrat. Dikurangi dengan F1 ya. F1 berarti adalah 5 kali 1 min 3 kali 1 kuadrat. Dibagi dengan H ya. Kemudian dari sini kita dapat bahwa limitnya menjadi limit H menuju 0 dari apa tuh? 5 tambah 5H min 3 min 6H min 3H kuadrat. Dikurangi dengan 5 min 3. 5 min 3-nya bisa kita coret ya. Tapi ini masih perlu dibagi dengan H. Dibagi dengan H ya. Sehingga dari sini kita dapat ternyata limitnya adalah tinggal ini. Limit H menuju 0 dari min H min 3H kuadrat per H ya. Yaitu limit H menuju 0 dari min 1 min 3H. Berarti berapa limitnya? Berapa limitnya? Min 1, Pak. 1, Pak. Min 1 ya. Sudah. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke slide tentang turunan, kita coba pakai aturan turunan yang kalian sudah tahu di SMA ya. Berarti Y aksen ini cara pertama tadi ya, cara 1 ya. Kemudian cara 2 kita coba pakai turunan. Karena tadi kita tahu bahwa limit H menuju 0 dari fx0 plus H min fx0 dibagi dengan H itu punya interpretasi yaitu salah satunya turunan ya. Turunan dan kemiringan sama. Kita pakai dengan cara mencari turunan. Y aksennya berarti apa? Kalau masih ingat di SMA. Kalau Y-nya adalah 5x 5 min 3, 3x. 5 min 6x. Nah, Y aksennya adalah 5 min 6x ya. Berarti kalau gitu
kemiringan ya atau gradien saat X-nya sama dengan 1 itu adalah Y aksen saat X-nya sama dengan 1 ya, yaitu 5 min 6X ya, saat X-nya sama dengan 1. Berarti berapa? Berarti 5 min 6 kali 1 kan ya? Berarti Iya. berapa nih? Iya. Min 1. Min 1. Min 1. Sama ya hasilnya? Sama, Pak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya beralih ke slide selanjutnya? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, di sini ada beberapa latihan ya, ada 5. Kalian bisa kerjakan sendiri ya di rumah. Kita ke selanjutnya ya. Selanjutnya ini lebih ke, tadi kan sudah saya kenalkan sedikit turunan ya, di contoh yang terakhir. Karena sebenarnya hanya mengingat materi kalian SMA. Nah, di sini yang ingin dibahas adalah aturan-aturan dari turunan. Misalkan kita punya pangkat, turunannya gimana? Perkalian, turunannya gimana? Penjumlahan, turunannya gimana? Selisih, turunannya gimana? Kemudian perkalian dua fungsi, turunannya gimana? Dan pembagian dua fungsi, turunannya gimana? Gitu ya. Yang pertama tentang pangkat kali kemudian jumlah dan kurang. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx itu adalah konstan, fx sama dengan c, maka aturannya turunan dari konstan itu pasti 0. Itu aturannya. Karena kalau y-nya konstan, ya, kita punya grafiknya itu garis lurus yang horizontal ya. Jadi dia garis horizontal lurus. Kalau horizontal itu kan kemiringannya pasti 0 ya. Jadi turunannya otomatis juga 0. Kalau misalkan kita punya pangkat ya, x pangkat n, kita turunkan terhadap x. X pangkat n kita turunkan terhadap x. Aturannya gimana? Aturannya adalah turunan x pangkat n terhadap x itu menjadi n kali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya turun 1, kemudian pangkat yang sebelumnya itu turun ke depan. Seperti ini. Ini masih ingat ya di SMA? Masih ingat? Iya, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke, ini pertanyaan dari saya nih. Kalau saya punya x pangkat n, tapi saya turunkan terhadap t, berapa nilainya? X pangkat n saya turunkan terhadap t. Berarti harusnya berapa tuh? Apakah n kali x pangkat n min 1? Atau gini deh, x pangkat n saya turunkan terhadap s. Oke, kalau jadi di sini ya, diturunkan terhadap x, itu kita bisa turunkan dengan rumus ini ya. Tapi kalau kita turunkan terhadap variabel lain ya, maka turunannya adalah 0. Karena apa? X-nya kita anggap sebagai konstan. Tapi itu hanya informasi saja untuk saat ini. Nanti akan kalian pelajari ya. Jadi untuk sekarang, mungkin soal yang keluar itu hanya turunannya sesuai dengan misalkan fungsinya adalah fungsi dari X, kita punya turunan terhadap X. Tapi kalau fungsinya fungsi dari T, berarti kita punya turunan terhadap T dan seterusnya. Ini yang standar. Tapi kalau misalkan kita punya fungsi dari T, tapi kita turunkan terhadap R, atau kita turunkan terhadap U, itu nanti beda lagi ceritanya. Itu sekarang ini saya sudah kasih aba-aba, tapi nanti sepertinya masuk di sini, di soal-soal latihan. Nah, ini pakai aturan pangkat ya. Turunannya adalah seperti ini ya. X pangkat 3, turunannya adalah 3 kali X pangkat 3 min 1, yaitu 3X kuadrat. Dan seterusnya ya. Nah,
Untuk contoh ini ada yang mau dibahas atau semuanya bisa dipahami? Untuk contoh ini yang ditanyakan yang mana? Yang C dong Pak, tolong dijelaskan. Yang C. Yang C itu standar sama ya. Jadi kita punya X pangkat N diturunkan terhadap X, berarti N-nya turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1 ya. Di sini N-nya adalah akar 2, berarti akar 2-nya turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1. Selesai. Bisa dipahami? Sehabis itu bisa diturunin lagi nggak Pak? Bisa. Berarti jadi kurang 2 gitu Pak? Akar 2 minus 2 gitu Pak? Ya, kalau mau diturunkan lagi, oke. Saya punya dx dari dx dari x pangkat akar 2 gini kan ya. Berarti kita punya dx dari akar 2 x pangkat akar 2 min 1 kan ya. Berarti kalau kita turunkan lagi ya berarti kita tinggal akar 2 kemudian pangkat kan x pangkat akar 2 min 1-nya yang kita turunkan. Berarti akar 2 min 1-nya turun ke depan ya. Kali x pangkat akar 2 min 1 dikurangi 1. Jadi kita punya akar 2 kali akar 2 min 1 kali x pangkat akar 2 min 2. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Ada lagi yang mau dibahas ini? Yang D sama F itu Pak. Yang D ya? Iya. Ya, yang D dulu. Yang D ya, 1 per X pangkat 4 itu adalah X pangkat min 4. Ini kayaknya saya waktu bikin slide ada yang kelewat. Ini pangkatnya harusnya kecil ya. Jadi 1 per X pangkat N itu adalah X pangkat min N ya. Sehingga kalau kita punya kita mau cari turunan dari 1 per X pangkat N, kita pada dasarnya kita mencari turunan dari X pangkat min N ya. Berarti turunannya adalah min N kali X pangkat min N min 1. Sama aja sebenarnya. Jadi turunan dari 1 per X pangkat 4 adalah turunan dari X pangkat min 4. Berarti min 4 kali X pangkat min 4 min 1 yaitu min 4 kali X pangkat min 5 yaitu min dari 4 per X pangkat 5. Untuk yang D bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Untuk yang F itu gini. Kita punya akar dari X itu adalah X pangkat setengah. Kemudian misalkan akar pangkat N dari X itu adalah X pangkat 1 per N. Ya. Selanjutnya, X pangkat akar dari X pangkat N itu pada dasarnya adalah X pangkat N, kemudian kita pangkatkan setengah. Berarti kita punya X pangkat N kali setengah, yaitu X pangkat N per 2. Gini. Jadi untuk yang F itu kita pakai itu ya. Jadi kita punya turunan terhadap X dari akar X pangkat 2 plus Pi. Berarti kita punya akarnya, kita jadikan pangkat setengah. Ya.
Ini kita punya dx dari x pangkat 2 plus pi, kita pangkatkan dengan setengah, yaitu dx dari x pangkat setengah kali 2 plus pi, yaitu dx dari x pangkat 1 plus pi per 2. Sehingga turunannya adalah 1 plus pi per 2 kali x pangkat 1 plus pi per 2 min 1. Sehingga kita punya 1 plus pi per 2 x pangkat pi per 2. Yang mana ini kita bisa tulis ulang menjadi 1 plus pi per 2 x pangkat pi dipangkatkan setengah, yaitu 1 plus pi per 2 kali akar dari x pangkat pi. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada ya. Nah, ada aturan tambahan ya. Jadi kalau kita kalikan fungsinya dengan suatu konstan, maka konstantanya bisa kita keluarkan ke depan. Ini kemudian contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau cari turunan dari 3x kuadrat terhadap x, maka 3-nya bisa kita keluarkan sehingga kita cukup mencari turunan dari x kuadrat terhadap x, yaitu 2x. Jadi kita punya 3 kali 2x yaitu 6x. Ya, ini standar di SMA sudah kalian pelajari ya. Kemudian kalau turunan dari negatif ux ya berarti negatifnya bisa kita lambangkan sebagai min 1 ya. Berarti negatif ux adalah min 1 kali ux. Min 1-nya karena konstanta bisa kita keluarkan ya. Berarti kita punya negatifnya tinggal keluar seperti ini. Nah, ini yang penting ya. Ini yang aturan perkalian ya. Aturan oke, salah. Ini masih aturan penjumlahan ya. Ini harusnya C-nya nggak ada, jadi ini saya salah ya. C-nya harusnya nggak ada, jadi maksudnya kalau turunan U tambah V itu berarti turunan U ditambah turunan V. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mencari turunan dari polinomial, berarti dengan aturan penjumlahan ini ya, kita bisa pecah turunannya menjadi turunan dari masing-masing. Jadi turunan dari x pangkat 3 tambah 4/3 x kuadrat min 5x plus 1 terhadap x, maka kita bisa pecah menjadi turunan x pangkat 3 terhadap x tambah turunan 4/3 x kuadrat terhadap x min turunan 5x terhadap x ditambah turunan dari 1 terhadap x. Masing-masing tinggal kita turunkan sebagaimana yang kita tahu caranya, sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah ini. Turunannya adalah 3x kuadrat plus 8/3x min 5 ya. Itu contohnya. Nah, yang spesial ya, yang dari turunan adalah turunan dari e pangkat x itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan atau y sama dengan e pangkat x, turunannya tetap e pangkat x. Ini. Nah, ini fungsi yang sangat spesial ya. Kalian tidak perlu tahu caranya kenapa kok dapat turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x sendiri ya.
Tapi yang penting kalian tahu kalau turunan dari E pangkat X itu adalah dirinya sendiri. Tapi proses dapat kesananya kalian nggak perlu tahu. Nah, ini sangat penting karena akan banyak ditemui di mana-mana ya. Jadi kalian perlu pahami. Sampai di sini sebelum saya ke aturan perkalian dan aturan pembagian, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kita ke aturan perkalian ya. Nah, ini harusnya yang tadi saya screenshot. Ini ya, kalau kita punya perkalian ya, U kali V gitu ya, turunannya gimana? Turunannya pada dasarnya ini ya, adalah rumus yang kalian sudah hafal di SMA, ya, sudah kalian kenal di SMA, yaitu U aksen V tambah U V aksen. Atau di sini, kalau di sini kita yang bagian pertama adalah U V aksen, kemudian bagian yang kedua adalah V U aksen. Ini sama ya. Jadi kalau ada kita punya U kali V, berarti turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Kemudian bagaimana dengan U bagi V ya? Sebelum saya ke contoh. Ini juga pada dasarnya rumus yang kalian sudah kenal dari SMA ya. Jadi, turunan dari U per V adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini juga rumus yang sudah kalian kenal ya di SMA. Masih ingat? Masih? Ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke contoh ya. Contoh, kita diminta untuk mencari turunan dari 1/X kali X kuadrat tambah tambah E pangkat X. Nah, kalau seperti ini, kita bisa pakai aturan perkalian ya, dengan memisalkan U-nya adalah 1/X dan V-nya adalah X kuadrat plus 3X. Sehingga dengan aturan perkalian kita punya turunannya adalah 1/X kali turunan dari X kuadrat plus 3X, X kuadrat plus E pangkat X, ditambah dengan X kuadrat plus E pangkat X kali turunan dari 1/X. Kita cari turunannya, baru kita dapat hasil akhirnya adalah yang ini ya, 1 tambah X min 1 kali E pangkat X per X kuadrat. Bagaimana dengan turunan dari E pangkat 2X? Kan tadi yang kita punya adalah turunan dari E pangkat X, ya. Turunan dari E pangkat X adalah dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita punya turunan dari E pangkat 2X? Maka E pangkat 2X itu kita bisa tulis dalam bentuk perkalian E pangkat X kali E pangkat X. Dengan seperti ini kita bisa terapkan aturan perkalian sehingga kita dapatkan bahwa turunan dari E pangkat 2X adalah 2 E pangkat 2X. Ya, walaupun kesannya simpel ya, turunannya sebenarnya tinggal koefisien dari pangkatnya kita turunkan ke depan gitu. Jadi kalau E pangkat 2X, turunannya adalah 2 E pangkat 2X. Tapi sebenarnya proses dapat itunya seperti ini gitu ya. Proses dapat turunannya kayak gitu seperti ini. Kemudian contoh lagi ya. Kita diminta untuk mencari turunan dari X kuadrat plus 1 kali X pangkat 3 plus 3. Kita bisa pakai aturan perkalian seperti ini ya. Nanti kalian bisa konfirmasi sendiri di rumah. Atau
Atau kita bisa jabarkan dulu baru kita turunkan ya. Dijabarkan dulu, ini menjadi X pangkat 5 plus X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3. Baru setelah ini kita turunkan. DY, DX adalah turunannya berapa? Turunannya 5x pangkat 4 terus ditambah 3x pangkat 3x 2 pangkat 2. 3x pangkat 2. 3X kuadrat 6x tambah 6x Tambah Tambah 6x. terus tambah 0. tambah berapa? Cukup sampai segitu, Pak. Cukup sampai di sini ya, karena tambah turunan dari konstan adalah 0 ya. Ya, kita dapat turunannya seperti ini ya. Mudah ya. Dan ternyata dengan aturan perkalian kita dapat hasil yang sama. 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat tambah 6x ya. Jadi kalau kalian menemukan yang seperti ini, kalian boleh menjabarkan dulu, boleh langsung pakai aturan perkalian, itu terserah kalian, sesuai selera kalian. Kemudian ini contoh untuk aturan pembagian. Kalau kita punya pembagian seperti ini ya, maka kita menggunakan aturan pembagian ya, turunannya pakai rumus yang U aksen V min UV aksen. Jadi ini U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Hasil turunannya seperti ini ya. Pastikan kalau aturan pembagian U-nya yang pembilang, V-nya itu penyebut. Supaya kalian nggak kebalik-balik rumusnya. Bagaimana dengan mencari turunan dari E pangkat min X? Ini ternyata untuk mencari turunannya kita juga menggunakan aturan pembagian. Karena apa? E pangkat min X itu adalah 1 per E pangkat X. Dengan aturan pembagian kita dapatkan bahwa turunannya adalah min E pangkat min X. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ke latihan ya. Cari turunan pertama dan kedua dari ini. Turunan pertamanya adalah Y aksen ya. Turunan pertamanya adalah apa? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 aja atau dibagi 3? Aja, Pak. Oke, terus 2x plus 2x 2x plus min E pangkat min x. min E pangkat min X. Yang lain bener nggak ini? Setuju, Pak. Coba dilihat ini. Kan ini kita punya X pangkat 3 per 3 ya. X pangkat 2, Pak. Ini turunannya per 3. Kemudian X pangkat 2 per 2. Ini turunannya per 2. Berarti ini harusnya kita punya X kuadrat plus X min E pangkat min X. Ya. Sudah jelas? Iya, Pak. Turunan keduanya adalah 2x plus 1 2x plus 1 terus plus E pangkat min X. X ya. Oke. Sudah bisa ya? Ada pertanyaan untuk contoh ini?
Nggak ada. Oke, ke contoh selanjutnya. Coba cari turunannya ini ya dengan aturan perkalian yang pertama dan dan dengan menjabarkan yang kedua. Untuk menjawab yang A ya, kita misalkan yang depan ini adalah U, yang belakang adalah P ya. Jadi yang depan ini adalah U, yang belakang adalah P ya. Berarti U aksen adalah apa? U aksennya adalah apa? 2x, Pak. 2x. 2x. Kemudian V aksen adalah apa? 3/4x pangkat 1/4. Pangkatnya positif atau negatif? Negatif, Pak. Min 1/4. Negatif. Kemudian turun 2 X pangkat 3. Plus 3x. X pangkat min. Pangkat 4. Min 4. Oh ya. Oke, dari sini berarti kita pakai aturan perkalian untuk menjawab yang A ya. Kita punya Y aksen adalah U aksen. P tambah U V aksen ya. Yaitu 2x kali V-nya adalah X pangkat 3/4 min X pangkat min 3 ditambah UV aksen ya. U-nya adalah 1 plus X kuadrat. P aksennya adalah 3/4 X pangkat min 1/4 plus 3 X pangkat min 4. Ya. Kalau kita hitung baik-baik ini mungkin jadinya 2 2x pangkat 3/4 plus 1. 3/4 tambah 4/4. 2x pangkat 7/4 min 2x pangkat min 2 tambah, nah ini ngitungnya agak susah ya, tambah 3/4 x pangkat min 1/4 tambah 3 x pangkat min 4 tambah 3/4 x pangkat 7/4 tambah 3 x pangkat min 2 ya. Sehingga di sini kita punya X pangkat 7/4-nya ada ya, sama-sama ada, berarti kita punya 2 tambah 3/4 itu 11/4 ya. 11/4 X pangkat 7/4 min 2x kuadrat plus 3x kuadrat berarti min 2x pangkat min 2 plus 3x pangkat min 2 berarti plus x pangkat min 2. Kemudian plus 3/4 X pangkat min 1/4 plus 3 X pangkat min 4.
Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua kita jabarkan ya. Ini kalau kita jabarkan dia menjadi X pangkat 3/4 min X pangkat min 3 plus X pangkat 11/4 min X pangkat min 1. Sehingga dengan cara yang kedua ya, yang B, Y aksen adalah langsung kita turunkan yaitu 3/4 X pangkat min 1/4. Kemudian plus 3 X pangkat min 4. Kemudian plus 11/4 X pangkat 7/4. Kemudian plus X pangkat min 2 ya. Hasilnya ternyata sama ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini masih ada lagi nggak ya soal latihan? Kita cek ya. Nah, nih. Latihan terakhir ya. Mau dibahas atau sudah diakhiri? Waktunya sudah habis. Saya beri kebebasan ke kalian. Mau dibahas atau Kayaknya diakhiri? Bahas, Itu Pak. kita kerjain sendiri deh, Pak. Bahas. Oh, oke deh. Oke, kalau gitu gini saja ya, karena waktunya sudah habis ya. Untuk sesi kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Bagi yang masih mau bertahan di kelas kita bahas 2 latihan terakhir, silakan. Kalau yang ada kesibukan lain mau meninggalkan kelas silakan ya. Jadi sesi kuliahnya saya akhiri. Untuk mulai sekarang kalau kalian mau keluar silakan, tapi kalau mau bertahan ikut pembahasan juga nggak apa-apa. Oke ya. Saya akan membahas 2 latihan terakhir. Latihan yang ini dulu ya. Ini berarti kita misalkan U-nya yang mana? U-nya yang mana? P-nya yang mana? U-nya adalah apa? X kuadrat tambah 3X pangkat X. Kuadrat tambah 3E pangkat X. V-nya adalah penyebutnya ya. 2E pangkat X min X. Berarti kalau gitu U aksennya adalah apa? 2X tambah 3E pangkat X. Tambah 3E pangkat X. Oke. V aksennya? 2E pangkat X min 1. 2E pangkat X min 1. Sehingga kita punya Y aksen adalah apa rumusnya? Y aksen U aksen V min Dikurang UV aksen Y aksen per V dibagi I kuadrat. kita tinggal masukkan ya. U aksen V berarti 2X plus 3E pangkat X kali V-nya adalah 2E pangkat X min X min UV aksen yaitu X kuadrat plus 3E pangkat X
V aksennya adalah 2E pangkat X min 1 per V kuadrat per 2E pangkat X min X kuadrat. Ini sama dengan apa? Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Untuk yang ini apakah ada pertanyaan? Masih simpel ya? Enggak, Pak. Oke, kemudian latihan yang terakhir ya. Oke, kalau ini kita pakai aturan apa? Pakai aturan apa? Kalian apa? Apa? Kali ya, Kak. Kali. Kalian. U-nya yang mana, V-nya yang mana? U-nya X pangkat 3. Ini V-nya pangkat 3. V-nya adalah E pangkat X. V-nya. Oke, berarti kalau gitu U aksennya apa, V aksennya apa? U aksennya 3X pangkat 2. Kuadrat. Pangkat 2. 3X. Aksennya V aksennya E pangkat X. Pangkat X, Pak. V-nya berubah. Sehingga Y aksen rumusnya apa? U aksen V ditambah UV aksen. U aksen V tambah U V aksen ya. Kita punya 3X kuadrat E pangkat X tambah U V aksen berarti X pangkat 3 E pangkat X. Atau kita bisa tulis sebagai E pangkat X 3X kuadrat tambah X pangkat 3. Kayak gini ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau gitu sampai ketemu sore hari ya, jam 4 kan ya? Setengah Di 4 sampai setengah 4. 5. Iya, Pak. Setengah 4 sampai setengah 5 ya. Oke, sampai ketemu sore hari ya di setengah 4 dengan kuisnya ya. Mudah-mudahan kalian sudah siap, benar-benar siap. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.